Alhamdulillah. Sudah sarapan belum? Sudah. Iya. Sebaiknya kalau berangkat sekolah sudah sarapan dari rumah biar konsentrasi dalam belajar. Baik anak-anak, sebelum kita belajar kita memulai doa terlebih dahulu. Mangga kita maju ke depan untuk memimpin doa. Duduknya yang rapi. Siap berdoa mulai.
semua. Afifah, Hairunisa, Aisyah, Hadir. Aldo, Hadir. Ayu Nafisa, Hadir. Azam Alif Nurullah, Hadir. Dafa, Hadir. Erlita Ristianingsi, Hasna Nabila, Maulana Iqbal Al-Ibrahim, Maulidah Salama, Muhammad Maulana Fahmi, Hadir. Mutiara Arta Raudon, Nala Putri Palupi, Rehan Dusta Binatang, Rizky Sukma Saputra, Hadir. Sabrina Isyana Paramita, Sherry Putri Ramadhani, Hadir. Farah Dwi Antika, Vanessa Andriani, Widya Safitri, Wilmina Priscilla, Hadir. Jalaluddin Akbar. Hadir. Yang tidak hadir ada 2 anak ya, si Wilmina dan Sally yang sedang sakit. Kita doakan semoga lekas sembuh dan bisa bersekolah kembali. Baik anak-anak, sebelum belajar biasanya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Maka Aisyah untuk menjadi dirijen. Anak-anak dipersilakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak disilakan duduk kembali dan kita kembali ke tempatnya. Sudah semangat dalam belajar? Tepuk semangat dulu biar nambah semangat. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se-aha-aha,
Daun seperti selebaran daun. Ini bunga, ini buah. Nah, akar. Akar letaknya di bawah tanah. Tadi kan ada tumbuhan cabai, kata si Rehan. Nah, coba kalian di tumbuhan cabai itu dikorek-korek. Yang kalian temukan apa? Akar. Di mana akar tuh? Di bawah tanah. Pasti kamu bertemu dengan akar yang tersembunyi di dalam tanah. Nah, fungsinya akar. Nih, fungsinya akar. Pertama, memperkokoh berdirinya tumbuhan. Kedua, menyerap air dan mineral cakara dari dalam tanah. Lalu, mengangkut zat makanan dari dalam tanah ke seluruh bagian tumbuhan sebagai tempat cadangan. Itu adalah bagian dan fungsi akar. Akar itu juga mempunyai jenis. Ada 2 jenis akar. Pertama yaitu akar serabut dan akar tunggang. Nih, ada perbedaannya antara akar serabut dan akar tunggang. Kalau akar serabut bercabang kecil dan tidak di dalam. Kalau akar tunggang bercabang kuat dan juga besar. Nih, kalau ini kecil, bercabang kecil dan tidak di dalam. Kalau ini bercabang kuat dan besar. Ada berapa jenis? 2 saja. Akar serabut dan akar tunggang. Lalu kedua adalah batang. Batang itu bagian tumbuhan yang letaknya di mana? Di atas tanah. Kalau tadi akar di bawah tanah. Kalau batang letaknya di atas tanah. Nah, batang itu penghubung antara akar dan daun. Fungsinya juga sangat penting bagi tumbuhan. Fungsi dari akar ada tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Pembawa nutrisi dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Pendukung tumbuhan untuk berdiri. Ini kedua adalah batang. Lalu yang ketiga yaitu daun. Ada jenisnya ya. Batang juga ada jenisnya. Tadi jenis akar ada 2. Batang juga ada 2. Ada batang berkayu dan ada batang basah. Kalau batang berkayu itu keras dan kaku. Kalau batang basah lunak dan jadi batang itu tidak semuanya keras. Ada yang lunaknya juga. Contohnya apa? Batang berkayu yang keras dan kaku. Apa? Mangga. Apa lagi? Jambu. Terus? Nah, kalau basah? Jagung. Terus? Tuh, bisa ya? Bisa ini ya. Lalu ketiga adalah daun. Daun biasanya berwarna apa? Hijau. Berwarna? Hijau. Hijau itu karena apa sih? Karena mengandung klorofil atau zat hijau daun. Nah, daun itu berwarna hijau karena mengandung klorofil atau mengandung zat hijau daun. Tuh, daun ini diibaratkan seperti lembaran. Nah, di alam daun juga memiliki peran penting bagi kehidupan. Pertama, untuk fotosintesis, di mana daun akan menyerap
dan oksigen melalui stomata yang terletak pada permukaan. Tadi akar punya jenis, batang punya jenis, daun juga mempunyai jenis. Ada 4 jenis daun. Ada daun yang menyirip, ada daun yang melengkung, ada daun yang lurus, ada daun yang menjari. Kalau menyirip itu melengkung, tidak lebar. Kalau menyirip tadi melengkung tidak lebar. Kalau melengkung berbentuk bulat dan lebar. Kalau lurus dan memanjang. Menjari memiliki banyak cabang. Yang keempat itu adalah bunga. Bunga warnanya indah enggak? Indah enggak? Bunga warnanya indah karena bunga itu adalah alat reproduksi tumbuhan yang memiliki bentuk yang indah. Warnanya juga memikat. Bunga juga memiliki peran yang penting bagi tumbuhan. 1. Tempat terjadinya penyerbukan, penghasil biji tumbuhan, lalu alat reproduksi tumbuhan. Bunga juga mempunyai jenis. Tadi udah bunga ya. Lalu bunga harum ya. Ada yang harum, ada yang tidak harum ya. Yang harum bunga apa? Renat. Hah? Apa? Mawar. Ya. Lalu terakhir adalah buah. Pernah nggak makan buah? Pernah. Apa Aisyah? Buah apa? Strawberry. Rasanya? Manis. Strawberry ada yang manis, ada yang asam kan? Algo. Suka makan buah? Buah apel rasanya? Apel merah atau apel hijau? Merah. Rasanya manis. Nah, buah itu sangat banyak manfaatnya kan buat kita. Itu juga sebagai vitamin ya, Bli, kalau kita banyak mengkonsumsi buah. Nah, buah yang kamu makan tuh kayak strawberry tadi, kayak apel, itu kita bisa mengkonsumsinya. Itu mempunyai banyak manfaat. Manfaatnya itu tempat cadangan makanan bagi tumbuhan dan pelindung biji yang ada di dalam. Sudah paham belum penjelasan materi sedikit dari Ibu? Sudah. Nah, biar lebih paham lagi, kalian simak video pembelajaran tentang bagian-bagian tumbuhan. Kalian simak dengan baik-baik videonya. Kalau ada yang penting kalian boleh catat. Hal-hal yang penting kalian boleh catat. Silakan bukunya dibuka. Kita lanjutkan pada materi. Sudah? Sudah belum bukunya? Nah, kalian simak, tonton dengan baik-baik ya. Konsentrasi, jangan mengobrol dengan temannya. Hal-hal yang penting kalian catat. Akan kita bahas pertama, yaitu tentang bagian-bagian tumbuhan. Berikut ini sudah disajikan gambar dari tumbuhan. Nah, tumbuhan ini memiliki bagian-bagian. Yang pertama, pada bagian paling bawah yang ada di dalam tanah itu disebut dengan akar. Kemudian bagian ini disebut dengan batang. Kemudian bagian ini disebut dengan daun. Bagian ini disebut dengan bunga.
dan bagian ini disebut dengan buah. Tumbuhan memiliki 3 bagian pokok pada tubuhnya, yaitu akar, batang, dan daun. Nah, marilah kita bahas satu persatu bagian-bagian tumbuhan, baik itu bagaimana fungsinya ataupun bagaimana bentuknya. Yang pertama itu akan kita bahas mulai dari akar. Nah, berikut ini merupakan gambar dari morfologi akar, di mana pada bagian ujungnya itu disebut dengan tudung akar, kemudian bagian ini disebut dengan ujung akar, kemudian bagian ini yang berwarna ungu, bagian ini disebut dengan batang akar, dan bagian-bagian ini disebut dengan rambut akar. Simak baik-baik. Adapun fungsi dari akar secara umum yang pertama yaitu untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Kemudian yang kedua sebagai tempat penyimpan cadangan makanan, dan yang ketiga yaitu memperkokoh tumbuhan. Nah, berikut ini akan kita bahas tentang jenis-jenis akar. Berdasarkan bentuknya, akar itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu ada akar tunggang, dan yang kedua ada akar serabut. Nah, berikut ini merupakan gambar dari akar tunggang, dan ini merupakan gambar dari akar serabut. Nah, apa yang dimaksud dengan akar tunggang dan akar serabut? Mari kita bahas satu persatu. Mulai dari akar tunggang. Nah, seperti gambar pada sebelumnya, yaitu ini merupakan contoh dari tumbuhan yang memiliki akar tunggang. Ada ciri-ciri akar tunggang, yaitu yang pertama memiliki akar pokok. Nah, yang dimaksud dengan akar pokok adalah akar utama. Ini merupakan akar utama dari tumbuhan yang ada pada gambar. Kemudian ciri yang kedua yaitu akar pokok bercabang-cabang. Jadi yang dimaksud dengan akar pokok bercabang-cabang itu adalah akar yang kecil-kecil ini. Jadi akar kecil-kecil ini merupakan cabang dari akar pokok. Kemudian ciri yang ketiga yaitu perbedaan ukuran antara akar pokok dan akar cabang itu terlihat jelas. Jadi jelas sekali perbedaannya, ini merupakan akar pokok, kemudian cabang-cabangnya itu adalah bentuk akar yang kecil-kecil ini. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu akar tunggang biasanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil atau tumbuhan biji berkeping 2. Nah, apa saja contoh tumbuhan biji berkeping 2 atau dikotil? Yang pertama itu ada mangga. Jadi kalian bisa perhatikan pohon mangga memiliki akar pokok. Contoh yang kedua itu ada pohon jeruk. Nah, jadi bisa diperhatikan ini merupakan akar pokok dari pohon jeruk. Kemudian yang ketiga itu ada tanaman tomat. Jadi ini merupakan akar pokok dari tanaman tomat. Itulah contoh dari tumbuhan yang memiliki akar tunggang. Berikutnya yang kedua yaitu akar serabut. Nah, berikut ini merupakan dari gambar akar serabut. Jadi ciri-ciri akar serabut itu apa saja? Yang pertama, berbentuk seperti serabut. Nah, kalian bisa perhatikan. Jadi akar serabut ini berbentuk seperti serabut sehingga disebut dengan akar serabut. Kemudian ciri yang kedua, bagian ujung dan pangkal berukuran sama besar. Nah, jadi kalian bisa perhatikan antara bagian ujung dan pangkal itu ukurannya sama, tidak ada bedanya. Kemudian ciri yang ketiga yaitu semua bagian akar keluar dari pangkal batang. Semua akar bersumber dari pangkal batang. Kemudian ciri yang keempat yaitu akar serabut dimiliki oleh tumbuhan monokotil atau biji berkeping 1. Nah, contoh tumbuhannya apa saja? Yang pertama itu ada jagung. Jadi kalian bisa perhatikan akar jagung adalah serabut. Kemudian yang kedua itu ada padi. Padi juga memiliki akar serabut. Kemudian yang ketiga ada rumput teki. Rumput teki memiliki akar serabut. Berikutnya akan kita bahas jenis-jenis akar berdasarkan sifat dan fungsi khusus. Nah, yang pertama itu ada akar gantung. Akar ini tumbuh dari bagian batang tumbuhan di atas tanah. Akar tersebut menggantung di udara dan tumbuh ke arah tanah. Nah, jadi kalian bisa perhatikan
Akar yang dimaksud itu adalah ininya. Jadi akarnya ini tumbuh mengarah ke tanah. Jadi ini merupakan akar gantung dari pohon. Nah, contohnya apa? Yaitu contohnya adalah pohon beringin. Kemudian yang kedua itu ada akar pelekat. Nah, akar pelekat ini biasanya tumbuh di sepanjang batangnya. Akar ini berguna untuk menempel pada kayu atau tumbuhan lain atau bisa juga pada tembok. Akar pelekat ini dimiliki oleh tumbuhan yang menjalar atau memanjat. Nah, jadi akarnya yang dimaksud itu adalah berada di sini, berada pada sepanjang batangnya. Jadi untuk mempermudah akar ini menempel pada tumbuhan inang atau tembok. Nah, jadi contoh tumbuhan yang memiliki akar pelekat itu adalah daun sirih. Kemudian akar yang ketiga yaitu jenis akar tunjang. Akar tunjang ini tumbuh dari bagian bawah batang ke segala arah. Akar ini seakan-akan menunjang batang agar tidak rebah. Nah, jadi contoh tumbuhannya itu adalah pada tumbuhan bakau. Jadi kalian bisa perhatikan ini adalah jenis akar tunjang untuk menopang agar si tumbuhan bakau ini tidak rebah. Kemudian jenis akar yang berikutnya itu ada akar napas. Nah, akar napas ini tumbuh tegak lurus ke atas sehingga muncul dari permukaan tanah atau air. Akar napas merupakan cabang-cabang akar. Akar napas memiliki banyak celah untuk jalan masuk udara. Nah, jadi contohnya itu adalah pada pohon kayu api. Jadi yang dimaksud dengan akar napas adalah akar-akar yang menghadap tegak lurus. Jadi seperti ini ya, jadi kalian bisa perhatikan ini merupakan contoh dari akar napas yang dimiliki oleh pohon kayu api. Nah, itulah jenis-jenis akar. Bagian tumbuhan yang pertama yaitu akar sudah kita bahas. Selanjutnya kita masuk ke bagian batang. Kita akan membahas tentang struktur dan jenis batang. Sebelum kita membahas jenis-jenis batang, kita akan membahas fungsi batang terlebih dahulu. Nah, ada fungsi batang. Yang pertama yaitu sebagai alat pengangkut atau alat transportasi zat hara dalam tumbuhan. Kemudian yang kedua yaitu untuk menopang tumbuhan. Dan yang ketiga yaitu sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Berikutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis batang. Nah, jenis batang yang pertama yaitu ada batang basah. Kemudian batang yang kedua itu ada batang berkayu, dan jenis batang yang ketiga ada batang rumput. Nah, yang pertama yaitu ada batang basah. Tumbuhan batang basah memiliki batang yang lunak dan berair. Contohnya itu adalah tumbuhan bayam. Jadi kalian bisa perhatikan, jika kalian tahu tumbuhan bayam, ketika batangnya itu kalian remas, maka akan keluar air dari batang-batang tersebut. Nah, jadi contoh tumbuhan batang basah itu adalah bayam. Kemudian yang kedua itu ada batang berkayu. Nah, tumbuhan batang berkayu ini biasanya memiliki kambium. Kambium itu adalah bagian di dalam batang yang hanya dimiliki oleh tumbuhan batang berkayu. Karena batang berkayu memiliki kambium, maka batang tersebut dapat bertambah besar. Nah, berikut ini merupakan contoh batang berkayu. Contoh batang berkayu ini biasanya dimiliki oleh pohon jati, pohon jambu, pohon rambutan, pohon nangka, dan lain sebagainya. Kemudian jenis batang yang ketiga itu ada batang rumput. Nah, tumbuhan batang rumput ini mempunyai ruas-ruas yang tampak jelas dan pada umumnya berongga. Contoh tumbuhannya yaitu misalnya padi, jagung, dan rumput-rumputan. Nah, yang ada pada gambar itu adalah tanaman jagung. Nah, itulah jenis-jenis batang dari tumbuhan. Nah, jenis batang sudah kita bahas. Kemudian kita akan melanjutkan ke bagian tumbuh-tumbuhan yang
ketiga, yaitu bagian daun. Sekarang daun. Kita akan membahas tentang struktur dan jenis daun, namun sebelumnya kita akan membahas tentang fungsi daun secara umum. Nah, ada fungsi daun, yaitu yang pertama sebagai tempat pembuat makanan atau fotosintesis. Kemudian yang kedua yaitu sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Dan yang ketiga sebagai tempat terjadinya penguapan. Nah, daun biasanya berbentuk tipis, melebar, dan berwarna hijau. Warna hijau ini disebabkan oleh adanya klorofil, yaitu zat hijau pada daun. Nah, klorofil ini berfungsi untuk menyerap energi cahaya matahari dalam proses fotosintesis. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian daun. Berikut ini adalah gambar dari daun pisang. Daun pisang ini merupakan contoh daun lengkap, di mana bagian-bagian dari daun lengkap yaitu memiliki pelepah, kemudian memiliki tangkai, dan memiliki helai daun. Berikutnya kita akan membahas tentang jenis daun berdasarkan jumlah helai daun. Jadi jenis daun berdasarkan jumlah helai daunnya itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu ada daun tunggal, dan yang kedua ada daun majemuk. Yang dimaksud dengan daun tunggal yaitu jika pada sebatang tangkai daun hanya terdapat satu helai daun. Nah, jadi ini merupakan contoh dari daun tunggal, di mana pada tangkai ini terdapat satu helai daun. Pada tangkai terdapat satu helai daun. Jadi disebut dengan daun tunggal. Contohnya itu yaitu pada daun singkong. Kemudian yang kedua yaitu daun majemuk. Yang dimaksud dengan daun majemuk adalah jika pada sebatang tangkai daun terdapat beberapa helai daun. Jadi kalian bisa perhatikan, pada sebuah tangkai daun terdapat lebih dari satu helaian daun. Jadi itulah yang disebut dengan daun majemuk. Jadi terlihat sekali perbedaannya ya antara daun tunggal dan daun majemuk. Jika daun tunggal hanya terdapat satu helaian daun pada sebuah tangkai, sedangkan daun majemuk terdapat lebih dari satu helaian daun pada sebuah tangkai. Nah, contoh daun majemuk yaitu pada tumbuhan belimbing. Materi berikutnya yaitu tentang jenis susunan tulang daun. Jadi berdasarkan jenis susunan tulang daun, daun itu dapat dibedakan menjadi beberapa lagi. Yang pertama yaitu tulang daun menyirip. Nah, jadi yang dimaksud dengan tulang daun menyirip itu adalah bentuknya seperti ini. Jadi ini merupakan tulang daun. Nah, tulang daun menyirip berbentuk seperti susunan sirip-sirip pada ikan. Contoh dari tulang daun menyirip yaitu ada pada tumbuhan mangga, kemudian pada daun rambutan, pada daun jambu, dan pada daun nangka. Kemudian tulang daun yang kedua yaitu tulang daun menjari. Tulang daun menjari berbentuk seperti susunan jari-jari tangan. Kalian bisa perhatikan pada gambar. Nah, contoh dari tumbuhan yang memiliki tulang daun menjari ini yaitu pepaya, singkong, dan daun jarak. Kemudian yang ketiga yaitu ada tulang daun melengkung. Tulang daun melengkung biasanya berbentuk seperti garis-garis lengkung dan tiap-tiap ujung tulang daun itu terlihat menyatu. Nah, kalian bisa perhatikan ini tulang daunnya melengkung dan menyatu pada bagian ujung. Contoh tumbuhan yang memiliki tulang daun yang melengkung yaitu pada daun sirih. Kemudian tulang daun yang keempat yaitu tulang daun sejajar. Tulang daun sejajar biasanya berbentuk seperti garis-garis lurus yang sejajar. Nah, tiap ujung tulang daun menyatu. Jadi tulang daunnya itu sejajar seperti ini. Ya. Jadi tumbuhan yang memiliki tulang daun sejajar itu yaitu jagung, padi, dan rumput teki. Nah, itulah jenis susunan dari tulang daun.
Bagian tubuh tumbuhan daun sudah kita bahas, kemudian kita akan menuju ke bagian bunga. Sekarang bagian bunga, perhatikan. Nah, kita akan membahas struktur bunga, namun sebelumnya kita akan membahas tentang fungsi dari bunga itu sendiri. Adapun fungsi bunga yang pertama yaitu sebagai perhiasan tumbuhan dan sebagai tempat berlangsungnya perkembangbiakan tumbuhan. Nah, berikut ini merupakan gambar dari anatomi bunga ya, dan di mana setiap gambar ini atau setiap bagian ini memiliki nama dan fungsinya masing-masing. Yang pertama pada bagian ini disebut dengan tangkai bunga. Nah, tangkai bunga ini menghubungkan bunga dengan batang. Kemudian bagian ini disebut dengan kelopak bunga. Kelopak bunga ini berfungsi untuk melindungi bunga ketika masih kuncup dari serangan serangga. Kemudian bagian ini disebut dengan dasar bunga. Kemudian bagian yang berwarna ini disebut dengan mahkota bunga, yaitu fungsinya sebagai hiasan pada bunga untuk menarik serangga untuk membantu penyerbukan. Kemudian bagian ini disebut dengan benang sari. Ini merupakan kepala sari dan ini tangkai sari. Jadi keseluruhannya itu merupakan benang sari. Benang sari merupakan alat perkembangbiakan jantan pada bunga. Kemudian bagian ini yang berbentuk seperti botol disebut dengan putih. Putih ini merupakan alat perkembangbiakan betina pada bunga. Dan bagian terakhir, kalian bisa perhatikan ini merupakan bakal biji atau calon tumbuhan baru. Nah, itulah struktur dan fungsi dari bagian-bagian bunga. Bagian tubuh tumbuhan yaitu bunga sudah kita bahas. Selanjutnya kita masuk ke bagian buah. Nah, sebelum kita membahas tentang struktur buah, kita akan membahas fungsi buah terlebih dahulu, yaitu fungsinya sebagai pelindung biji. Nah, berikut ini merupakan gambar dari buah apel. Nah, buah apel ini memiliki nama bagiannya masing-masing. Yang pertama, yang paling atas itu disebut dengan tangkai buah. Kemudian yang terluar itu disebut dengan kulit buah. Kemudian yang berwarna putih itu disebut dengan daging buah. Dan bagian ini disebut dengan biji. Secara umum, buah biasanya terdiri atas tangkai, kulit, daging, dan biji. Nah, tangkai buah menghubungkan buah dengan batang. Kemudian kulit buah merupakan lapisan paling luar. Kemudian daging buah adalah bagian buah yang biasanya dapat kita makan. Dan bijinya biasanya terdapat di tengah-tengah buah yang nantinya akan menjadi calon tumbuhan baru. Bagian tubuh tumbuhan yaitu pada bagian buah sudah kita bahas, jadi semua bagian sudah kita bahas mulai dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Oke, cukup sekian dulu ya pembahasan materi dari Putri. Nah, anak-anak gimana? Setelah kalian melihat atau menonton tayangan video pembelajaran tentang bagian tumbuhan, kalian sudah sedikit memahami belum? Sudah? Ada yang ditanyakan tidak? Ada yang ditanyakan tidak? Tidak? Sudah bisa? Sudah paham? Sudah paham tentang tadi bagian-bagian tumbuhan dan juga fungsi-fungsi tumbuhan? Sudah? Baik. Nah, selanjutnya setelah tadi kalian menonton video pembelajaran, kalian mempunyai tugas yaitu diskusi kelompok. Diskusi kelompok sudah Ibu bagi tadi di awal kan? Ada 4 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2. Satu mana yang 1? Oh ini 1, ini 2,
kelompok 3, kelompok 4. Jangan lupa dikasih nama kelompoknya ya. Nah, dilihat tugasnya. Nah, kalian di sini ada gambar bagian-bagian tuh. Kalian kan tadi sudah Ibu jelaskan materi dan juga video pembelajaran. Kalian di sini, mana itu akar, mana itu batang, mana itu daun, mana itu bunga, dan mana itu buah. Nanti di sini kan sudah ada. Nanti kalian tinggal lem dan tempelkan di setiap bagian-bagian tumbuhan. Sudah paham belum tugasnya? Sudah? Sudah siap? Ya. Ya. Diskusi kelompok dimulai. Dilihat dulu mana bagian akar, mana bagian bunga. Yang rapi ya. Yang rapi di sini nih. Yang rapi. Belum dilihat. Yang rapi ya. Dipencet. Lemnya kalau nggak keluar dipencet. Dibuka dulu ada tutupnya tuh. Di kakinya guys. Yang rapi dong. Ini di sini. Yang rapi ya. Yang rapi. Nama kelompoknya ditulis ya. Jangan lupa. Ditulis nama kelompok siapa saja.
Yang teliti ya. Ini udah. Sudah selesai? Sudah teliti mengerjakannya? Baik, sekarang kalian semua berkelompok mempresentasikan hasil diskusi. Baik, kelompok pertama dulu, kelompoknya Aisyah. Ya, Aisyah maju. Ya, siapa ketuanya? Ayo di depan. Nah, sini lagi dong. Sini. Nah, sini. Nah, ayo. Yang keras. Terdengar tidak? Nah, ayo. Kelompok 1 siapa aja? Ya. Mana perlihatkan ke temannya. Nah, so presentasikan. Ya. Ya. Iya. Bagaimana? Sudah benar belum? Nah, ada yang mau ditanyakan? Kelompok 1? Ada enggak? Enggak ada? Ini sudah benar? Jawaban dari kelompok 1?
kelompok 2. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok 3. Erita. Kelompoknya Erita, silakan maju ke depan. Jatuh. Ya. Pak sini. Sini lagi. Nah, sini. Jangan baris sayangku sini. Siap. Erita. Ya. 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 Silakan presentasikan. Sudah benar? Belum? Mau ada yang ditanyakan? Tidak ada? Sudah benar-benar? Betul? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 boleh duduk kembali. Selanjutnya kelompok terakhir yaitu kelompok 4. Yang maju, kelompok 4. Di sana nak, putar. Nah. Ya, ini lagi. Nah, Tom. Nala. Tom, Nala. Yang keras. Yang keras. Ya. Ya, presentasikan. Iya, sudah benar? Salah? Salah kan? Mana yang salah? Oh benar, iya sudah benar. Mau ditanyakan enggak ke kelompok 4, Rehan? Enggak? Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak dari kelompok tadi ternyata sudah pada memahami semua ya tentang bagian-bagian tumbuhan. Kelompok 1 tadi letaknya sudah benar. Kelompok 2 juga letaknya sudah benar. Kelompok 3 letaknya sudah benar. Kelompok 4 sudah benar. Hebat. Anak kelas 4 hebat. 4 kelompok sudah benar. Nah, nanti ini hasil kelompok ini kita tempel di dinding buat pajangan kelas. Coba dikumpulkan dulu. Nanti kita tempelkan bareng-bareng setelah pelajaran IPA ini selesai. Masih semangat? Masih semangat? Masih. Nah, anak-anak, tak dari pemberian ibu materi, terus video pembelajaran tentang bagian-bagian tumbuhan dan juga fungsi tumbuhan, ada yang merasa sulit enggak? Merasa sulit enggak? Tidak? Tidak. Barangkali ada tentang fungsi-fungsi akar yang sulit? Tidak? Nah, coba baik kalau tidak sulit, ibu mau menanyakan. Ke kelompok 1, fungsi daun itu apa sih? Kelompok 1, fungsi daun? Sebagai tempat fotosintesis. Iya. Itu fungsi daun. Kalau fungsinya akar, kelompok 1 apa? Iya, tadi akan menyerap air dalam tanah.
tumbuhan? Sudah paham? Ada yang ditanyakan? Iya ya. Kelas 4, alhamdulillah dari awal Ibu mengasihkan materi, terus video pembelajaran, semuanya sudah memahami, pintar, hebat. Nanti jangan lupa selalu belajar di rumah, jangan lupa merawat tumbuhannya di rumah. Nah, anak-anak, Ibu cukupkan sekian pembelajaran hari ini tentang apa? Tentang bagian-bagian Tuhan. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Kita tempelkan di dinding. Nah, sesuai dengan kelompoknya, dilem dulu. Tadi berapa? Nah, dilem dulu. Kelompok 1. Yang dilem nanti di tembok yang masih kosong. Nah, enak aja. Sok dilem. Kita di sini nih, tuh. Itu, sana. Belum itu. Nah, kalau sudah tempel ke tembok. Ini. Sudah? Ini nih Aisyah. Sini, sini nah. Kalau sana sebelah sana. Yang lemnya pinggir-pinggirnya. Ini nyala.